ibaratnya ya tubuh korban itu adalah kanvasnya dan pisau bedah adalah kuasnya. Hai, sudah mau mampir di video ini. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang The Black Dahlia ya, suatu kasus misterius yang sangat memakan tahun, berpuluh-puluh tahun untuk terpecahkan. So, kita langsung masuk saja, oke? Daripada berlama-lama lagi. Mungkin jika kalian ingin, kalau kamu cari di internet ya, The Black Dahlia, mungkin yang kamu pikirkan adalah yang akan keluar itu bunga dahlia berwarna hitam. Tapi kalian salah. Karena jika kalian menuliskan The Black Dahlia di dalam pencarian di Google, maka yang akan keluar adalah ya seperti ini. Seorang gadis cantik yang mempunyai nama Elizabeth Short. Jadi lantas apa sih sebenarnya hubungannya si Elizabeth Short ini dengan The Black Dahlia? Oke, itu yang akan kita bahas. Jadi ternyata The Black Dahlia ini adalah nama yang diberikan oleh polisi setempat pada saat itu di Amerika Serikat. Nanti untuk lebih lanjutnya saya akan jelaskan. Saya akan sedikit bocoran aja di atas bahwa itu adalah nama pembunuhan terparah ya, pembunuhan dan mutilasi terdahsyat lah ya, pokoknya terparah lah yang diberikan oleh polisi pada saat itu dalam kasusnya si Elizabeth Short ini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, ya kayaknya perlu dulu untuk saya menjelaskan sebenarnya si Elizabeth Short ini siapa, kenapa dia selalu dikait-kaitkan dengan pembunuhan ini. Ya. So, The Black Dahlia ini merupakan julukan yang diberikan kepada seorang calon aktris Hollywood yang bernama Elizabeth Short. Elizabeth Short ini merupakan ya calon artis lah ya pada era 1940-an. Apakah kalian yang nonton video ini sudah ada yang lahir pada saat itu atau belum? Silahkan komen di bawah. Nah, kenapa sampai dia ini disebut The Black Dahlia? Karena waktu itu tuh lagi booming-boomingnya film yang berjudul The Blue Dahlia, dibintangi oleh Veronica Lake dan Alan Ladd. Betapa cantik-cantiknya aktris aktor zaman dulu. Sekarang juga cantik-cantik sih. Spontan orang-orang terdekat itu memanggil si Elizabeth Short ini dengan sebutan The Black Dahlia karena dia memiliki rambut hitam yang sangat cantik, yang sangat berkilau, dan dia tuh sering menggunakan pakaian yang serba hitam. Makanya orang-orang panggil dia The Black Dahlia gitu. Jadi itu mengapa sampai ketika dia ini selalu dikait-kaitkan dengan The Black Dahlia. Sekarang kita akan masuk ke dalam latar belakangnya dia ya, semasa dia kecil sampai dia akhirnya bisa terjun ke dunia entertain. Iya. Elizabeth Short lahir pada tanggal 29 Juni 1924 di Medford Hyde Park, Boston. Sudah. Elizabeth ini merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Nama orang tuanya adalah Clea Short dan Cobra May Sawyer. Kakaknya yang pertama yaitu bernama Virginia Short, dan yang kedua bernama Dorothy Short, yang ketiga bernama Eleanor Short, yang keempat dia sendiri dan adiknya yang bungsu itu bernama Mariel Short. Ayahnya ini bekerja sebagai pengusaha miniatur golf. Tapi sayangnya istrinya, ayahnya dan ibunya ini bercerai ketika Elizabeth ini berumur 6 tahun. Setelah cerai, ayahnya ini lalu pindah ke California membawa salah satu putrinya, entah yang bungsu ke yang mana yang dibawanya, yang bapaknya ini bawa ke California pada saat itu. Jadi dia meninggalkan 4 anak perempuannya bersama istrinya. Kan sudah cerai itu ya kan, suami ayahnya ini pergi ke California. Ibunya ini mengalami kesulitan dalam menjaga keempat anaknya ini. Dia harus bekerja dan memikirkan kehidupan untuk 5 orang termasuk dia dan juga keempat anaknya dia. Gitu. Nah, ketika Elizabeth ini berumur 17 tahun, dia menghampiri
bapaknya di California. Dia pergi ke punya bapak di California karena ya pada saat dia berumur 17 tahun itu bapaknya menawarkan tempat tinggal, makanya dia pergi ke California. Nah, setelah tinggal dengan dia punya bapak, si Elizabeth ini dibilang nakal mungkin ya, karena dia tuh sering pergi pacaran sama pacarnya, iyalah pacaran sama pacarnya, dan sering pulang malam. Setelah itu orangnya tuh tidak bisa, kayak tidak perhatikan rumah, tidak membereskan apa seperti itu. Makanya hubungan antara ayah dengan anak ini semakin tegang karena dia sering pulang malam. Akhirnya ya, seperti orang tua pada umumnya kan, ayahnya ini sering memarahi dia karena itu. Akhirnya karena sepertinya si Elizabeth ini tidak berubah-berubah ya, walaupun sudah dimarahi tetap saja dia melakukan hal yang sama. Akhirnya dia diusir lah sama bapaknya mengusirnya ya. Bapak usir dia dari rumahnya pada tahun 1943 dengan bilang, kau sudah besar, kau sudah pantas, kau sudah bisa menjaga diri. Jadi ayahnya mengusirnya. Singkat cerita, si Elizabeth ini jatuh cinta dengan seorang prajurit muda yang bernama Joseph Ficklingom. Ya, tetapi dia terbunuh dalam pertempuran. Ya, dia jatuh cinta dengan prajurit mudanya ini, tapi prajuritnya ini harus meninggal di saat pertempuran. Gugur. Kemudian pada umurnya yang ke-19 tahun, dia ini ditangkap karena minum minuman keras, alkohol dan semacamnya lah. Tetapi kemudian dia diberikan tiket kereta api menuju ke Medford, tempat dia dan ibunya tinggal pada saat itu. Jadi dia ditangkap karena minum alkohol itu kan, tapi kemudian dibelikan tiket untuk pulang, tiket kereta api untuk pulang, supaya kau pulang saja, seperti itu. Tetapi kalian tahu apa yang dia lakukan? Dia tidak benar-benar pulang ke Medford, tapi dia pergi ke kota lain untuk mencari pekerjaan sebagai pelayan. Nah, dia kan pergi ke kota lain tuh untuk menjadi pelayan. Di situ dia ketemu lagi dengan seorang pria yang bernama Mayor Matt M. Gordon Jr. pada tanggal 22 Agustus 1946. Dia menerima telegram dari ibu Gordon, dan isi telegram itu adalah bahwa Mayor atau pacarnya ini sudah meninggal dalam aksi pertempuran pada saat itu. Beberapa hari setelah itu, Elizabeth ini pindah ke California untuk mengejar karir di bidang perfilman dan mengikuti casting di Hollywood. Si Elizabeth ini dikenal sebagai wanita yang gampang bergaul dan juga memiliki banyak kenalan. Dan Elizabeth, dia mulai berkenalan dengan banyak orang dari dunia perfilman dan juga artis-artis pada saat itu ya, banyak yang dia berkenalan dengan mereka. Salah satu yang menjadi sahabatnya adalah Mark Hansen. Mark Hansen ini merupakan orang yang mempunyai klub malam dan teater. Hansen ini lalu mengajak si Elizabeth ini untuk pergi ke rumahnya bersama dengan sejumlah artis lainnya. Jadi memang di rumahnya si Mark ini banyak begitu artis-artis yang mungkin dari perantauan atau apa tinggalnya di rumahnya si Mark ini. Jadi si Elizabeth ini ya diajak lah ke rumahnya itu. Nah, si Mark Hansen ini kan punya klub tuh. Nah, di situ kan banyak tuh orang yang datang ke klub itu. Terkadang itu si artis-artis yang tinggal di tempatnya Mark ini menjadi wanita penghibur ya buat tamu-tamu yang datang pada saat itu. Dan juga si Elizabeth ini tergabunglah dalam itu. Jadi dia juga seperti itu. Nah, saat dia bekerja di tempatnya si Hansen ini ya, dia kembali bertemu dengan seorang pria yang bernama Robert Red Manley ya. Dan ya jatuh cinta dong. Bisa dibilang mereka berdua ini pacaran karena mereka berdua tuh sering bertemu, sering kete beberapa minggu. Padahal si Manley ini tuh sebenarnya sudah mempunyai istri, dan istrinya ini sedang hamil ada di rumah.
Pada tanggal 8 Januari 1947, Manly menjemput Elizabeth dan pergi ke sebuah pesta. Manly juga membayar kamar hotel untuk mereka berdua. Tapi sesampai di hotel, mereka tidak benar-benar tidur seranjang. Tapi si Manly ini tidur di ranjang, di tempat tidur, kemudian si wanita ini, si Elizabeth ini tidurnya di kursi. Harusnya kan si pria yang tidur di kursi. Keesokan paginya tanggal 9 Januari 1947, Manly harus pergi karena ada janji. Jadi dia meninggalkan Elizabeth di situ. Manly terakhir kali melihat Elizabeth itu di lobi hotel. Kemudian setelah itu dia menghilang begitu saja, si Elizabeth ini. Elizabeth kemudian dinyatakan menghilang sejak tanggal 9 Januari 1947 sampai tanggal 15 Januari 1947. Dan iya, tanggal 15 Januari ini apakah yang ditemukan adalah memang Elizabeth Short? Ya, memang Elizabeth Short. Maksudnya, apakah Elizabeth Short yang masih bernafas atau tidak? Pagi hari pada tanggal 15 Januari 1947, Betty Bersinger keluar rumahnya dengan mendorong stroller kereta bayi berisi Anne, ya anaknya yang berumur 3 tahun. Pagi itu Betty ini hendak pergi ke toko sepatu di South Norton Avenue, Los Angeles, California. Si Betty ini menyusuri sepanjang perjalanan di lingkungan Met Park yang kala itu masih sepi, benar-benar sepi, tidak ada bangunan yang banyak yang ramai di situ. Pokoknya ya sebelum seperti sekarang lah. Sekarang mungkin sudah sangat ramai. Nah, pukul 10.00 mata Betty ini langsung tertuju kepada benda yang terletak di lahan kosong blok 3800 di antara jalan Colosseum dan jalan West 39th. Betty ini awalnya melihat benda itu seperti manekin. Tahu manekin? Ya, seperti manekin. Semakin penasaran lah si Betty ini kan, semakin mendekatlah dia, dan ternyata setelah dia melihat itu dengan jelas, Betty sangat-sangat terkejut karena yang dilihatnya itu bukan manekin, melainkan mayat. Siang-siang bolong terang jam 10 pagi. Ya, jam 10 pagi. Bayangkanlah. Kalau jalan ya di pinggir jalan trotoar apalah, pokoknya di daerah kalian, tiba-tiba ada benda yang kalian lihat itu seperti manekin, dan setelah kamu mendekat untuk memastikan itu apakah betul itu manekin atau bukan, ternyata itu adalah mayat. Bagus kalau misalnya mayat yang dia lihat pada saat itu adalah mayat mayat maksudnya ya yang mungkin tubuhnya masih utuh. Tapi ini tidak. Dia semakin merinding ketika melihat mayat ini adalah sosok perempuan yang sudah terbelah menjadi 2 bagian. Terbelah di pinggang. Ini guys. Terbelah. Asli terbelah. Sudah begitu wajahnya ini rusak. Tapi itu bukan malam sih. Kalau malam dia ketemu itu, saya yakin dia tidak akan kuat untuk bertahan di situ. Ya kan? Setelah melihat itu, Betty akhirnya langsung ambil itu dia punya anak dari dalam kereta bayinya. Dia menarik stroller itu, kemudian pergi untuk mencari rumah yang ada di situ lah. Pokoknya ke tempat yang ada rumahnya. Kemudian dia langsung menceritakan kejadian itu kepada pemilik rumah ini ya, yang dia datangi. Langsung cerita, kemudian menelpon polisi setempat, dan ya dalam hitungan menit sejumlah polisi dari Los Angeles Police Department atau LAPD langsung tuh datang semua. Seketika lokasi itu tiba-tiba ramai dengan pokoknya fotografer apa segala macam, wartawan. Ya. Nah, saat polisi tiba dan memeriksa kembali mayat ini, itu kan mukanya sudah hancur tuh ya. Mereka tidak tahu kalau itu adalah si Elizabeth Short ini. Mayat tersebut itu terbelah menjadi 2 ya. Kalian bisa lihat sendiri gambarnya, tapi kalau kalian tidak kuat, stop, jangan lihat. Itu tubuhnya ini juga dipenuhi dengan luka memar dan sayatan.
di bagian wajahnya si mayat ini ya, nampaknya itu pembunuhnya ini mempermainkan wajahnya ini dengan membuat sayatan dari ujung bibir sampai dekat telinga sehingga nampak seperti senyuman Joker. Jadi ini terus jadi kayak senyum kayak senyuman Joker apa sih? Yang memperkuat dugaan bahwa si pembunuh ini memang mau sangat mempermainkan si mayat ini adalah jenazah ini ditemukan dengan posisi yang seperti orang ingin berpose. Jadi, aduh, pokoknya inilah, kalian lihatlah gambarnya sendiri. Jenazah terbaring dengan tangan di atas kepala, sikunya ditekuk di sudut kanan, terus kedua tungkai terbuka. Iya. Tapi mayat. Saya baru yang tadi saya kayak terang sekali kayak. Astaga. Nah, tapi anehnya itu polisi tidak menemukan setetes darah yang tercecer di situ. Ya, kalau dia memang dibunuh di situ sampai dibelah itu kan pasti mengeluarkan darah yang banyak kan. Harusnya kan di situ banyak dong darahnya. Tapi polisi tidak menemukan itu. Akhirnya polisi menyimpulkan bahwa si mayat ini setelah dibunuh dia dimutilasi, jenazah kemudian dicuci bersih sebelum dibuang ke tempat itu begitu. Jadi pembunuhannya ini mungkin dilakukan di tempat lain, kemudian mayatnya yang sudah dicuci bersih ini dibuang di situ. Karena memang tidak ada darah setetes pun. Bayangkanlah masa tubuhnya terbelah dua loh ini. Terbelah terus sayatan-sayatan, masa tidak ada darah, kan tidak mungkin ya kan. Ditemukan bekas luka ikatan tali di pergelangan kaki dan tangan. Astaga, kayaknya ini dia sebelum dibunuh disiksa, ya nggak sih? Dan pembunuhan mutilasi ini diduga telah dilakukan 10 jam sebelum mayatnya ini dibuang. 10 jam. Itu kan ketemunya jam 10 kan, jam 10 pagi. Berarti sekitar jam 1, jam 2. Iya kan pembunuhannya. Berarti selama ini dia itu masih hidup. Kan dia hilang dari mulai tanggal 9 ya. 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 14. 5 hari ini dia di mana? Korban juga bukan merupakan korban pemerkosaan karena tak ditemukan jejak sperma di organ intimnya. So, bebas, bukan korban pemerkosaan. Dan korban ini tuh dipotong sangat rapi. Ya, tubuhnya yang terpotong itu sangat rapi dan sesuai dengan anatomi manusia. Oh, pintar sekali pembunuhnya berarti ya. Kayaknya punya latar belakang kedokteran deh. Iya, karena polisi juga mencurigai itu. Polisi pun mencurigai pelaku memiliki latar belakang medis atau kedokteran. Nah, jadi kan karena wajahnya ini sudah rusak nih, mereka tidak beranggapan bahwa itu adalah Elizabeth Short karena wajahnya yang rusak dan juga mukanya yang sudah disayat-sayat itulah ya. Akhirnya polisi untuk mengetahui identitasnya ini, polisi mengirimkan ambil sidik jarinya. Dan sidik jari itu langsung dikirimkan ke markas FBI. Sekitar 1 jam kemudian, FBI langsung menemukan identitas korban. Jadi kenapa dia ini langsung diketahui identitasnya? Karena kan awalnya, karena memang sudah ada catatan kriminal tentang si korban ini ternyata di kepolisian, makanya cepat. Ini saya sarankan buat kita semua, biar kita tuh ketika ada yang menimpa kita, biar cepat dicari juga kepolisian, kita harus adalah catatan kriminal ya dikit-dikit. Enggak. Bercanda. Maaf. Menurut file dokumen yang diunggah laman fbi.gov, korban adalah seorang wanita berusia 22 tahun. 22 tahun pada saat itu dia. Saya 22 tahun. Dan bernama Elizabeth Short. Hasil yang didapat dari autopsi atau hasil autopsi adalah
Ada memar di bagian kepala korban yang artinya kemungkinan besar Elizabeth dipukul dengan benda tumpul sebelum dihabisi nyawanya. Yang kedua, ditemukan bekas luka ikatan tali di pergelangan kaki dan tangan korban. Yang ketiga, pembunuhan dan mutilasi ini diperkirakan terjadi 10 jam sebelum mayatnya ini ditemukan. Yang keempat, korban juga bukan merupakan korban pemerkosaan karena tidak ditemukannya sperma di organ intimnya. Yang kelima, korban dipotong sangat rapi sesuai dengan anatomi tubuh. Ini yang membuat polisi menaruh kecurigaan bahwa si pelaku merupakan orang dengan yang memiliki latar belakang medis atau kedokteran. Beberapa hari setelah penemuan mayat Beth, polisi mendapatkan sebuah paket misterius yang mungkin berasal dari si pembunuh. Paket itu tiba di kantor harian Los Angeles Examiner yang diteruskan ke polisi. Di dalamnya ditemukan sebuah catatan yang terbuat dari guntingan-guntingan koran yang bertuliskan ini adalah barang-barang kepunyaan Dahlia. Surat akan menyusul. Dalam kotak itu juga ditemukan barang-barang pribadi Elizabeth, seperti akta kelahiran, kartu jaminan sosial, dan foto Elizabeth dengan teman-temannya. Sayangnya polisi pun tidak dapat melacak asal-muasal paket tersebut, dikarenakan orang yang mengirim paket ini sudah menghapus sidik jarinya dengan bensin. Sudah rapi lagi potongan tubuh Elizabeth dia buat. Rapi lagi sidik jarinya dia hilangkan dari paket yang dia kirimkan. Keren sih. Lantas, siapa sih kira-kira pembunuh Elizabeth Short ini? Kasus pembunuhan, ya kasus mutilasi Elizabeth Short ini spontan langsung menjadi berita yang tersebar kemana-mana dan sempat menggemparkan dunia. Sejak penemuan jasad Elizabeth, polisi terus-menerus melakukan investigasi, memeriksa sejumlah orang. Tercatat ada sekitar 200 orang yang diperiksa oleh polisi. Beberapa di antara mereka tuh nampak sengaja menyerahkan diri, kayak cuma mau ikut rame, kayak saya pembunuhnya, karena kayak hebat sekali gitu mutilasi si Elizabeth ini. Itu kan tadi ada 200 lebih orang ya yang diperiksa, tapi tidak ada bukti yang kuat yang membuktikan bahwa mereka itu adalah pembunuhnya. Jadi diduga bahwa mereka ini hanya yaitu yang kayak tadi ikut ramai mendaftarkan diri sebagai pembunuh, hanya kayak karena kan itu beritanya sampai menggemparkan dunia loh. Jadi mereka hanya kayak mau inilah dengan kasus-kasus yang lagi up kayak gitu. Hanya mencari ketenaran. Nah, namun kecurigaan polisi ini juga mengarah pada Dr. George Hodel, seorang ahli bedah terkemuka pada masa itu, mengingat tubuh Elizabeth itu termutilasi dengan sangat rapi kan tadi. Maka dugaan bahwa Dr. Hodel yang membunuh dia itu sangat kuat. Semua orang mempercayai itu gitu, mencurigai dia. Apalagi si Dr. Hodel ini juga ya dia dokter, tapi Dr. Hodel ini adalah sosok yang juga mempunyai banyak catatan tindakan kejahatan. Seperti misalnya Dr. Hodel yang terduga terlibat dalam kasus kematian overdosis sekretarisnya sendiri. Kemudian dia tercatat pernah dilaporkan karena tuduhan kekerasan seksual kepada putrinya sendiri saja dia itu ya, apalagi putri orang. Dan akhirnya ya Dr. Hodel ini juga mengalami diperiksa sebelum dia ini mau divonis di persidangan. Si Dr. Hodel ini malah kabur meninggalkan keluarganya dan dikabarkan bahwa si Dr. Hodel ini lari ke Asia. Dan dia ditemukan tewas pada tahun 1991. Nah, di dunia ini banyak sekali kasus kejahatan yang belum terpecahkan ya. Salah satunya itu The Black Dahlia ini ya sampai sekarang. Dan waktu puluhan tahun pun itu tidak membuat polisi cukup untuk menemukan tersangkanya.
Sampai terakhir tahun berapa kalau tidak salah polisi itu sampai belum bisa mencatat nama pembunuh si Elizabeth Short ini. Bayangkanlah dari tahun 1947 ya, 46 ya. Sekarang kasus Black Dahlia ini juga sempat membuat FBI itu menyerah. FBI menyerah. Jadi entah pembunuh Elizabeth ini masih hidup atau sudah meninggal. Dunia menganggap bahwa kasus The Black Dahlia ini adalah kasus mutilasi paling kejam dan brutal yang pernah terjadi. Karena dari sekian banyaknya kasus mutilasi, tidak ada pembunuh atau pelaku yang tega mempermainkan jasad korbannya sampai seperti yang dialami oleh Elizabeth. Nah, jadi dari 1947 sampai 2001 atau 2002 lah ya, itu memang benar-benar tidak ada nama yang dituliskan sebagai pembunuh tersangka, pembunuh Elizabeth Short. Sampai pada tahun 2003, kalian ingat tadi yang saya bilang Dr. Hodel, ya, dia kan punya anak tuh. Anaknya ini ada juga tergabung dalam LAPD, ya, Los Angeles Police Department. Anaknya ini bernama Steph Hodel. Dia membuat buku pada tahun 2003 dengan judul Black Dahlia Avenger. Pada tahun 2003, dan di situ dia mengklaim bahwa pembunuh dari si Elizabeth Short ini adalah bapaknya sendiri, yaitu Dr. Hodel. Bayangkanlah dari tahun 1947 sampai 2002 lah ya, 2003 lah ya. Berapa tahun itu ya? Berapa ya? Nah, itulah. Barulah dia mau mengakuinya itu, bukan mengklaim. Nah, di 2003 itu kan dia membuat buku yang pertama, dan dia mengklaim bahwa pembunuhnya itu adalah bapaknya sendiri. Cuman di dalam buku itu tidak terlalu banyak bukti yang dia taruh di sana gitu. Kemudian pada tahun berapa ya, dia membuat buku keduanya, buku terbarunya, yaitu The Black Dahlia Avenger. Nah, di buku itulah baru dia menguraikan semua bukti-bukti yang kuat. Nah, Steve juga bilang bahwa ayahnya ini membunuh si Black Dahlia ini, bukan Black Dahlia, si Elizabeth Short ini di rumah keluarganya bapaknya. Ya, rumah keluarga, ya rumah mereka. Dan pada saat kejadian itu ya si Steve sama saudara-saudaranya itu tidak berada di rumah. Suatu hari si Hodel bukan yang bapaknya, tapi yang anaknya ya, Steve Hodel, bersama dengan seorang pensiunan polisi Sersan Paul Dosti dan seekor anjing Labrador bernama Buster yang dilatih mendeteksi bau unik jasad manusia mengunjungi rumah lamanya ini. Setelah dilepaskan, anjingnya ini mengenali 4 lokasi di ruang bawah tanah di mana ia menemukan jejak samar sisa-sisa tubuh manusia. Dan Steve ini juga mengklaim bahwa kesimpulan yang dia hasilkan ini ya, kesimpulan dari bahwa memang bapaknya yang melakukan ini dan juga bukti-buktinya itu adalah dia hasilkan setelah dia melakukan investigasi selama 6 tahun. 6 tahun untuk mengumpulkan semua bukti-bukti yang kuat untuk mengklaim bahwa bapaknya lah yang melakukan ini. Niat bener nih anaknya. Setidaknya ada 3 asumsi yang menguatkan. Yang pertama yaitu bukti fisik pembunuhan terjadi di Southern House. Yang kedua kaitannya dengan lokasi pembuangan jasad. Dan yang ketiga menurut Steve hanya ahli bedah lah yang dapat membelah tubuh jasad dengan serapi mungkin. Di antara banyak klaim dalam bukunya ini, saya penasaran ya, dia punya bukunya, saya harus beli bukunya dan membacanya. Ya nggak sih, kalian juga kalau penasaran. Banyak klaim yang sudah dipaparkan Steve dalam bukunya ini. Steve ini mengatakan bahwa bapaknya ini, si Hodel senior, ini sangat mengidolakan rekannya. Rekannya itu pelukis yang bernama Man Ray.
Jadi kenapa dia sangkut pautkan dengan itu? Karena lukisan unik yang selalu dibuat Man Ray di semua lukisan, kayak hampir semua lukisannya itu pasti dia taruh lukisan unik tersebut untuk menandakan bahwa ini punya Man Ray. Bisa ada di tubuhnya Elizabeth. Ada lukisan unik itu milik Man Ray itu yang ada di tubuhnya Elizabeth pada saat ditemukan mayatnya. Bayangkanlah. Seidolanya itu sampai dia membuat, jadi ibaratnya ya tubuh korban itu adalah kanvasnya dan pisau bedah adalah kuasnya. Itu yang dikatakan anaknya sendiri. Pantasan tadi banyak sayatan ya kan di badannya, kemudian di mulutnya yang dia si pembunuh ini buat seperti kalau dia senyum seolah-olah dia seperti Joker. Dalam buku karya Steve Hodel ini juga berisi transkrip sadapan yang ditempatkan secara rahasia di rumah dan kantor Dr. Hodel pada saat itu. Isinya seperti ini. Menduga aku membunuh Black Dahlia, mereka tak bisa membuktikannya saat ini. Mereka tak bisa berbicara dengan sekretarisku karena ia sudah tewas. Ya tadi saya sudah jelaskan kan catatan kriminalnya si dokter ini, salah satunya ada dia terlibat dengan overdosisnya sekretarisnya. Iya. Mereka menyangka ada sesuatu yang mencurigakan. Lagi pula sekarang mereka mungkin telah menemukan jawabannya. Membunuhnya mungkin aku memang membunuh sekretarisku. Demikian kata Dr. Hodel yang disadap pada tahun 1950. Si Elizabeth ini meninggal 1947. Rekaman ini disadap pada tahun 1950, 3 tahun kemudian. Nah, jadi si Steve Hodel ini memang pada bukunya yang dia terbitkan tahun 2003 ya, buku The Dahlia Avenger yang pertama itu, dia juga menyebutkan, mengklaim bahwa ayahnya membunuh. Cuman memang tidak ada bukti yang dia taruh di situ. Kemudian di bukunya yang kedua inilah, di situ semua bukti-bukti dia taruh. Namun LAPD, Los Angeles Police Department, sejauh ini belum merespon klaim terbaru dari Steve Hodel. Mereka bilang juga bahwa mereka secara berkala menerima potongan informasi yang terkait dengan kasus-kasus lama. Jadi kasus Elizabeth Short ini memang belum pernah ditutup, ya. Dan kasus ini masih aktif katanya. Kami akan melakukan segala informasi secara serius sampai dapat semuanya terselidiki. Oh my gosh. Oke, itulah cerita tentang Elizabeth Short, The Black Dahlia. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen juga di bawah, dan juga jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian. Thank you for watching. Bye-bye.